Melihat teman-teman saya yang adabnya, akhlaknya yang Masya Allah terjaga, terdidik ngoten, dibandingkan dengan saya yang dulu ngoten, itu yang membuat saya salah satu daya tarik saya ngoten untuk masuk Islam ngoten. Dan ketika saya masuk Islam, saya semakin menemukan kebenaran, perlakuannya beda gitu. Terus saya agak gimana itu, kayak saya melihat ibu saya tuh nangis, kayak habis nangis ngoten, kayak terus ternyata juga sempat pendarahan ngoten, kepikiran mungkin ya Pak ngoten. Itu yang membuat saya di satu sisi ini ibu saya, tapi di satu sisi ini agama saya yang saya pilih dan itu akan saya pertanggungjawabkan sendiri. Gitu. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurhayati. Saya asli dari Pati dan sekarang berdomisili di Solo, tepatnya di Kentingan. Kemudian agama saya yang terdahulu adalah Kristen Protestan dan alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada tahun 2019 di bulan Maret. Dan alhamdulillah pada saat itu saya hijrah dan menjadi seorang muslim. Saya di Pati niku sebelumnya tinggal dengan ibu dan bapak saya dan satu adik saya dan nenek saya, tapi nenek saya sudah meninggal saat ini. Kemudian keluarga besar saya yang dari ayah saya itu sebenarnya muslim, yang dari ayah saya kebetulan di Solo juga, nenek saya dan beberapa keluarga lain di Solo. Namun ada juga yang sudah merantau seperti itu. Tapi yang dari ibu saya sebagian besar Kristen. Tapi segaris keturunan dengan mbah saya yang Kristen itu. Jadi ada juga yang Muslim gitu. Jadi gitu ya? Sebenarnya dulu juga mbah saya yang dari ibu saya yang Kristen itu Muslim juga dulunya. Gitu. Jadi pindah Kristen ngoten. Karena saya kurang begitu tahu ceritanya, tapi informasi yang saya dapatkan pindahnya niku karena ada yang membawa agama ke daerah sana ngoten intinya. Awal mulanya sebenarnya sudah dari SMA saya mengalami gejolak batin Pak. Karena pada waktu SMA niku saya masih ingat beberapa kali saya ikut teman saya sholat. Teman saya sholat pada waktu zuhur. Itu di masjid, tapi saya nggak sholat pada waktu itu. Dan saya nunggu di luar. Gitu. Terus setelah itu baru jajan. Gitu. Kemudian di SMA juga saya sebenarnya pada agama yang dulu itu ada perkumpulan seperti anak Kristen ngoten niku. Di SMA niku, tapi saya jarang ikut karena memang saya sudah boten srek mawon ngoten. Dan ada beberapa kekecewaan saya dalam agama yang dulu, tapi mohon maaf saya tidak bisa sampaikan ngoten. Gitu. Dan ternyata setelah saya kuliah, saya bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah sangat dekat dengan agama, dan kebetulan di prodi saya, di angkatan saya pada waktu itu sangat kental agamanya begitu. Dan kadang ada kajian ngoten saya tertarik ngoten istilahnya melihat teman-teman saya yang adabnya, akhlaknya yang Masya Allah terjaga, terdidik ngoten, dibandingkan dengan saya yang dulu ngoten, itu yang membuat saya salah satu daya tarik saya ngoten untuk masuk Islam ngoten. Dan ketika saya masuk Islam, saya semakin menemukan kebenaran. Walaupun sebelumnya saya masih istilahnya masih ngambang gitu Pak, belum begitu benar-benar mantap begitu. Dan berjalan seiringnya waktu, Allah itu seperti memfilter saya. Jadi yang awalnya saya mohon maaf saya dulu pernah punya hubungan dengan lawan jenis seperti itu, akhirnya juga putus karena memang saya meyakini itu sudah kehendak Allah, itu sudah ketetapan Allah untuk memfilter yang seharusnya tidak saya lakukan ngoten niku. Terus alhamdulillah juga ketika saya lulus ini,
saya diterima mengajar di Pondok Pesantren Ahmad Dahlan di Nguter Sukoharjo, dan di sana alhamdulillah lingkungannya itu sangat Islami, dan yang awalnya saya agak malas untuk ikro gitu belajar ikro gitu, sempat putus juga karena pandemi itu. Saya sempat pulang ke Pati, dan lingkungan di Pati kan tidak mendukung saya untuk belajar ikro untuk ikro. Terus saya kembali ke Solo dan saya menyelesaikan kuliah saya lulus dan alhamdulillah diterima di sana. Saya mulai belajar lagi gitu, dan semakin kesini karena di setiap pagi itu di sana baik guru maupun siswanya ini Pak, apa namanya, tahfidz Quran, yang full day niku nggih. Terus di sana mau nggak mau kan saya juga harus belajar gitu Pak. Di situ saya ada semangat, ada greget kalau misalkan pas bareng-bareng tahfidz gitu terus diminta baca satu-satu gitu kan harus bisa gitu Pak. Itu yang membuat saya saya terpacu, dan itu justru malah membuat saya semakin ingin ngoten. Alhamdulillah niku nggih. Ngoten. Yang melatar belakangi ketidakyakinan saya pada agama yang dulu sebelumnya dan kekecewaan saya. Karena ternyata setelah semakin kesini saya mempelajari bahwa Islam itu agama yang paling sempurna dibandingkan yang lainnya. Kalau dibandingkan ngapunten agama yang terdahulu, kalau agama terdahulu kan ada istilah Tritunggal kalau di Islam kan Tuhan ya Esa, Tuhan yang satu ya Allah gitu. Dan itu secara memang agama agak susah dilogikan gitu Pak. Tapi kan mengalir dari hati juga. Kalau dipikir oh ya Tuhan itu ya Esa, satu, tidak punya anak seperti itu, tidak punya ibu gitu. Awalnya kalau sholat dulu pertama kali saya masih ingat itu di di masjid. Setelah saya mualafnya di SMA, di masjid SMA Al Islam Surakarta. Dulu sama Ustazah Dewi juga. Terus kemudian saya belajar sholat waktu itu kan Isya nopo maghrib saya lupa, sepertinya maghrib Pak. Niku saya belajar diajari wudhu, bagaimana wudhu. Terus waktu sholat itu saya hanya baru bisa mengikuti gerakannya, begitu, belum bisa istilahnya dikatakan menuju sempurna, itu belum gerakannya ngoten. Itu untuk yang belajar sholat. Kemudian setelah itu saya kan pulang ke kos. Di kos itu saya nggak langsung ke kos, ke kamar saya, tapi diajak ke kos teman saya. Soalnya kan nanti setelah ini sholat subuh seperti itu, dan itu harus dibimbing ngoten. Dan itu saya diajari juga ngoten sama teman saya niku. Belajar Al-Qur'annya saya masih Iqra 5, tapi karena di sekolah ada tahfidz, jadi mau nggak mau ya saya tetap baca surat gitu. Pada waktu itu saya sebelum syahadat itu diajari teman saya yang pendek, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang dibimbing sama Ustazah Dewi niku agak panjang awalnya gitu Pak. Jadi saya agak ngikutinya agak susah ngoten. Terus diulang lagi yang kedua, alhamdulillah sudah lancar lah ngoten. Saya rasakan saya seperti ya udah plong gitu Pak. Maksudnya teman-teman saya malah yang justru nangis, saya tuh nggak nangis, kayak gitu toh Pak. Jadi kayak ya udah ngoten-ngoten yang ini, karena proses yang sudah saya lalui itu sudah berlalu gitu Pak. Yang sedih-sedihnya itu sudah berlalu ngoten. Ya walaupun setelah dari sana masih ada tantangan lagi, termasuk keluarga saya ngoten. Tapi niku masih nanti dululah dipikirnya ngoten. Pada waktu itu ujian yang paling berat adalah ibu saya sendiri Pak. Awal mulanya niku saya tidak memberitahu ibu, karena memang ibu istilahnya agamanya bukan kenceng banget, tapi tetap ada prinsipnya ngoten Pak. Tapi saya tetap memberitahu bapak saya, niku yang saya sampaikan kalau saya mau pindah Islam ngoten, intinya bahasanya pada waktu itu. Dan alhamdulillah bapak monggo, asalkan itu dari diri sendiri ngoten dan jangan dibuat main-main, intinya ngoten. Tapi kalau ibu saya belum berani memberitahu pada waktu itu. Nah, tahunya itu ketinggalipun ini kelihatannya
dari profil saya waktu itu kok pakai hijab ngoten. Terus ada tetangga saya dan itu masih Kristen juga, itu memberitahu ibu juga ketinggalan ngoten nggih Pak. Soalnya ibu nggih pada waktu itu boten yang pegang HP Android ngoten. Dan terus akhirnya ibu dari situ mungkin tahu nggih saya pindah Islam ngoten. Terus ibu tidak menghubungi saya pada waktu itu. Jadi mungkin namanya orang tua nggih Pak, masih ini mungkin nggih. Terus saya pulang kemudian ketemu dengan ibu dan saya melihat ibu saya itu bukan seperti sebelumnya yang ibu yang ketika saya pulang itu antusias gitu, anaknya pulang dari Solo, perlakuannya beda gitu. Terus saya agak gimana itu, kayak saya melihat ibu saya itu nangis, kayak habis nangis ngoten. Terus ternyata juga sempat pendarahan ngoten, kepikiran mungkin nggih Pak ngoten. Itu yang membuat saya di satu sisi ini ibu saya, tapi di satu sisi ini agama saya yang saya pilih dan itu akan saya pertanggungjawabkan sendiri. Betul. Gitu. Ngoten itu yang paling ini sih Pak pada waktu itu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu semakin kesini ibu saya sudah menerima, alhamdulillah, dan tidak menarik saya kembali ngoten lah istilahnya. Karena ya semoga paham nggih Pak ibu saya. Insyaallah. Insyaallah. Kan saya dari mualaf itu dari hijrah itu 2019 Maret, terus Covid itu saya masuk semester 3 2020 awal. Nggih, itu langsung libur kegiatan kuliah libur. Saya mau nggak mau kembali ke Pati dan ibu saya juga meminta saya kembali ke Pati gitu. Awal-awal pada waktu saya pulang itu memang ya agak sedikit ini istilahnya bukan beradu argumen gitu. Nggih. Intinya saya kalau bisa ditarik lagi lah ngoten Pak. Kalau bisa ditarik lagi ngoten. Tapi nggih karena sudah pada prinsip saya ngoten, sudah pada pilihan saya nggih ya ngapunten ngoten mboten saged. Niku dan selama pandemi niku kan saya di rumah terus, jadi saya sholat gitu tetap sholat. Tapi nggih kalau seperti sholat Id ngoten niku saya agak kalau sholat di masjid dekat rumah saya tuh agak canggungnya dengan masyarakat. Memang masyarakat sudah tahu, tapi tetangga-tetangga saya sudah tahu. Tapi nanti kalau jadi omong lagi takutnya kena ke ibu saya, perasaan ibu saya. Saya mikirnya seperti itu Pak. Jadi saya sholatnya ke masjid yang lainnya dekat, tapi masih tetap dekat rumah lah ngoten. Ngapunten saat ini saya masih misal 10 ayat, setelah itu agak lupa, terus pindah surat lain 10 ayat lupa ngoten niku Pak. Jadi belum yang full satu surat gitu. Enggak apa-apa. Yang bisa aja. Astagfirullah. 1-2 ayat apa-apa. Pokoknya arahnya ke sana, kalau nggak kuat. Ambilkan tangan. Betul. Karena kebetulan saat ini hafalannya Al-Qalam di sekolah nggih niku mawon nggih Pak. Luar biasa, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubasirun bi ayyikumul maftun. Masnya ibu saya langsung Pak De saya itu pendeta. Pak De saya, yang masnya ibu saya 5 bersaudara. Pak De saya itu nomor 1, 2, 3 atau 4 ngoten Pak nggih. Iku pendeta dan pada waktu itu nggih sempat nggih istilahnya mungkin seperti menasihati saya sesuai dengan keyakinan beliau seperti itu. Tapi
nggih kembali lagi karena ini sudah pilihan saya, prinsip saya nggih. Tidak bisa seperti yang dulu ngoten. Masya Allah. Niku yang mungkin lumayan ini sih Pak. Bahkan saya juga sempat didatangi sama masih sepupunya ibu saya nggih. Termasuknya nggih Pak D saya juga gitu. Niku nggih pendeta, tapi pendeta kalau beliau gerejanya itu besar mungkin ya Pak, karena bagian pendetanya itu beda-beda ngoten, pendeta musik lah apalah ngoten niku nggih. Niku dan saya didatangi terus istilahnya nggih seperti beradu argumen ngoten nggih, tapi nggih saya masih tetap ada prinsipnya ngoten. Karena kalau di Islam itu kan banyak ini nggih Pak. Boleh disebutkan? Boleh. Banyak istilahnya kan seperti aduh ini golongan itu Pak. Iya. Mungkin madhab, Nggih, pendapat-pendapat para ulama gitu ya. Terus banyak hadis-hadis juga. Iya. Niku nggih. Itu masih belum sampai ke sana saya. Nggih. Untuk yang paling dekat dulu nggih Pak. Boleh. Nggih. Harapan saya nggih ayah dan ibu saya. Semoga ayah dan ibu saya mendapatkan menemukan kebenaran itu sendiri dalam Islam ngoten. Amin. Tanpa saya harus memaksa istilahnya ngoten. Melihat saya yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa, mempertimbangkan, membandingkan yang saya yang dulu dengan yang sekarang ngoten. Masya Allah. Niku, itu harapan saya yang paling itu. Dan paling utama ya. Nggih. Dan yang lainnya saya orangnya mengalir gitu Pak, maksudnya nggih monggo ya Allah pripun enaknya katanya. Bismillah. Untuk teman-teman yang saat ini masih ragu untuk hijrah, nggih, masih masih ada ketakutan, kekhawatiran gitu. Jangan khawatir. Insya Allah kalau kita sudah punya niat baik, sudah mau hijrah, nanti Allah sendiri yang akan membimbing kita, mengarahkan kita gitu. Dan pasti kalau namanya ujian gitu, setelah hijrah itu justru yang ujian yang sebenarnya bagi saya ngoten nggih. Itu yang tantangan, itu bukan bukan sebuah kesulitan tapi nggih tantangan ngoten nggih. Nggih, insyaallah Allah akan membantu kita, percayalah ngoten. Dan untuk yang saudara-saudari yang sudah muslim dari lahir nggih, bersyukurlah kalian nggih yang sudah mengenal Islam, indahnya Islam, kesempurnaan keimanan dalam Islam. Semoga semakin memperbaiki diri gitu, apalagi di zaman yang seperti saat ini nggih Pak, banyak penyimpangan. Nggih, banyak penyimpangan gitu. Nggih, ngoten yang bisa saya sampaikan. Nggih, tetap semangat semua saudara-saudara yang belum hijrah maupun yang sudah muslim dari lahir.